Selamat datang di presentasi dari kelompok 1 mata kuliah sistem operasi, yaitu mengenai bab pengenalan sistem operasi. Kami dari kelompok 1, yaitu Eko Setiadi, Fahmi Musadat, Ahmad Nur Salim, akan mempresentasikannya. Kita mulai dari sekarang. Pengenalan sistem operasi. Apakah sistem operasi itu? Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user dengan perangkat keras komputer, yang fungsinya digunakan untuk mengeksekusi program user dan memudahkan menyelesaikan permasalahan user. Sistem operasi mempunyai tujuan untuk menggunakan perangkat keras komputer secara efisien. Selanjutnya, komponen-komponen sistem komputer. 1. Perangkat keras komputer. Sebagai sumber daya utama proses komputasi yang terdiri dari CPU, memori, dan perangkat input-output. 2. Sistem operasi mempunyai tugas untuk melakukan kontrol dan koordinasi penggunaan perangkat keras pada berbagai program aplikasi untuk user-user yang berbeda. Yang ketiga, program aplikasi menentukan cara sumber daya sistem yang digunakan. Yang keempat, user, yaitu orang atau mesin komputer lain, yang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Selanjutnya, definisi sistem operasi. Resource allocator, yaitu sistem operasi mengatur dan mengalokasikan sumber daya sistem komputer. Program kontrol, melakukan kontrol eksekusi dari program user dan operasi input-output. Kernel, sistem operasi sering disebut kernel, yaitu suatu program yang berjalan sepanjang waktu selain program aplikasi. Sistem mainframe, sistem komputer pendahulu secara fisik berbentuk mesin besar, dijalankan dari suatu bagian atau tempat. Perangkat input, card reader, dan tape driver. Perangkat output berupa line printer dan card punch. Pengguna menyiapkan job terdiri program, data, dan beberapa informasi kontrol atau control card dan dikirimkan ke operator komputer. Dalam hitungan waktu, menit, jam, atau hari, output ditampilkan. Selanjutnya, sistem desktop. Cirinya, sistem komputer untuk satu user, biasanya disebut dengan personal computer atau PC. Perangkat I/O berupa keyboard dan mouse. Perangkat output berupa display screen atau printer yang berkecepatan tinggi. PC dikembangkan tahun 1970-an. Sistem ini disebut dengan mikrokomputer. Masih belum dikembangkan untuk multi-user maupun multitasking. Tujuan sistem operasi adalah untuk memaksimalkan utilitas CPU dan periferal, serta memaksimalkan kenyamanan dan respon user. Selanjutnya, sistem batch multiprogram yang akan dijelaskan oleh Mas Fahmi. Sistem batch multiprogram. Beberapa job dikumpulkan oleh sistem operasi pada memori utama pada waktu yang sama, dan kumpulan job disimpan pada pool atau job pool, dan job pool
berisi job-job yang sudah siap dieksekusi. Jika job yang sedang dieksekusi menunggu beberapa task, seperti proses mount-tab drive atau operasi I/O yang harus diselesaikan, maka job tersebut diganti dengan job berikutnya. Pada sistem ini, harus menyediakan mekanisme untuk manajemen memori, penjadwalan CPU, dan manajemen disk. Berikutnya, sistem paralel. Sistem paralel ini juga disebut sistem multiprosesor, mempunyai lebih dari satu prosesor yang dapat berkomunikasi, membagi bus, clock, dan juga perangkat memori dan peripheral. Sistem ini disebut juga sebagai tightly coupled system. Alasan dikembangkannya sistem ini adalah meningkatkan jumlah proses yang dapat dijalankan pada satu waktu atau throughput, dengan harapan pekerjaan dapat dikerjakan dalam waktu yang lebih pendek. Alasan lain juga meningkatkan kehandalan sistem jika fungsi dapat didistribusikan pada beberapa prosesor. Maka kegagalan dari satu prosesor tidak akan menghentikan sistem, tapi hanya memperlambat sistem. Yang berikutnya lagi, ini ada sistem sharing. Sistem time sharing. Time sharing atau multitasking adalah pengembangan dari sistem multiprogram. Beberapa job yang berada pada memori utama dieksekusi oleh CPU secara bergantian. CPU hanya bisa menjalankan program yang berada pada memori utama. User dapat berinteraksi dengan setiap program pada saat dijalankan, dan user akan memberikan instruksi pada sistem operasi atau program secara langsung dan menerima respon segera. Bila sistem operasi selesai dan selesai mengeksekusi satu perintah, maka sistem akan mencari pernyataan berikutnya dari user melalui keyboard. Aku sampai tekan di kata itu nih. Sistem terdistribusi merupakan sistem yang mendistribusikan komputasi di antara beberapa prosesor. Prosesor berkomunikasi dengan prosesor lain melalui saluran komunikasi, misalnya bus kecepatan tinggi, atau seluler, atau saluran telepon. Biasanya terdiri dari mikroprosesor, workstation, mini komputer, dan sistem komputer general purpose. Keuntungan dari sistem terdistribusi ini, resource sharing. Jika sejumlah site yang berbeda dihubungkan, maka user pada site satu dapat menggunakan sumber daya dari site lain. Meningkatkan kecepatan komputasi. Jika komputasi tertentu dapat dipartisi dalam jumlah bus komputasi yang dapat berjalan secara konkurren, maka sistem terdistribusi dapat mendistribusikan komputasi pada beberapa site untuk menjalankan komputasi secara konkurren. Ketiga, lebih handal. Jika satu set gagal pada sistem terdistribusi, sisa set dapat menjalankan operasinya. 4. Komunikasi. Jika beberapa set dihubungkan dengan lainnya dengan jaringan komunikasi, prosesor pada set yang berbeda dapat menukar informasi. Selanjutnya, sistem tercluster. Sistem tercluster atau clustered system adalah pengembangan sistem terdistribusi. Pada sistem tercluster memungkinkan dua atau lebih sistem untuk membagi penyimpanan sekunder atau storage. Dapat berupa model asymmetric clustering, di mana satu server menjalankan aplikasi sementara server lain standby.
symmetric clustering di mana semua host menjalankan aplikasi. Selanjutnya sistem real time. Sistem real time digunakan bila terdapat kebutuhan kecepatan waktu pada operasi prosesor atau aliran data sehingga sering digunakan untuk perangkat kontrol pada suatu aplikasi seperti mengontrol sistem medical imaging, sistem kontrol industri, dan beberapa sistem display. Terdapat pertama, head real time menjamin tugas kritis diselesaikan tepat waktu. 2. Soft real time di mana tugas kritis mendapatkan prioritas lebih tinggi dari tugas lain, dan setelah satu task selesai maka task berprioritas ini akan selanjutnya sistem handheld, sistem yang lebih kecil dari mikrokomputer dalam bentuk personal digital assistant atau disingkat PDA. Pada beberapa sistem terdapat pada telepon seluler. Selanjutnya sekian dari kami, semoga sedikit sharing ilmu ini bisa menambah wawasan Anda. Sobat semua.